Kita semua kan mencari rasa senang ya, tapi gimana kalau saya bilang ternyata ada dua jenis rasa senang yang beda banget. Yang satu benar-benar bikin kita maju, sementara yang satunya lagi, malah bisa jadi jebakan yang bikin kita mundur. Yuk kita bedah dua sumber kenikmatan ini yang diam-diam nentuin arah hidup kita. Pernah nggak sih Anda ngerasain hal kayak gitu? Sibuk ngejar sesuatu yang kita pikir bakal bikin bahagia, pas udah dapet, kok rasanya malah kosong ya? Nah, pertanyaan universal inilah yang bakal kita coba jawab bareng-bareng kali ini. Jadi, intinya tuh di sini, rasa nikmat atau rasa enak itu ternyata nggak cuma satu macam. Ada dua sumbernya, dan ngerti bedanya ini, wah ini kunci segalanya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah jalur yang positif, yang menyehatkan jiwa. Inilah yang namanya kenikmatan yang datang dari esensi sejati diri kita. Kenikmatan ini kita sebut kenikmatan rohani. Ini tuh rasa puas yang murni dari dalam, dari jiwa. Contohnya, rasa lega yang tulus banget abis nolong orang, atau rasa tenang yang dalam waktu kita lagi belajar sesuatu yang baru. Rasanya enak, tapi sumbernya bukan dari hal-hal fisik kayak makanan enak atau barang baru. Pada dasarnya, jiwa kita itu ngerasa puas waktu berhasil nunjukin sifat aslinya, yaitu kasih sayang. Jadi, kita ngerasain kebahagiaan sejati pas kita bisa ngasih manfaat, entah itu buat diri sendiri atau buat orang lain di sekitar kita. Dan kenikmatan rohani ini nggak monoton loh, dia punya 4 rasa yang beda. Pertama, rasa puas waktu kita berhasil negakin keadilan. Kedua, rasa damai pas kita sukses bikin keteraturan dari sesuatu yang berantakan. Ketiga, rasa bahagia waktu kita bisa nyatuin pihak-pihak yang beda jadi harmonis. Dan yang keempat, rasa senang pas kita bikin inovasi baru atau ngebantu mereka yang lemah. Nah, ini poin yang paling penting. Kenikmatan jenis ini statusnya adalah sebuah pemberian atau gift. Ini murni anugerah. Nggak ada yang bel-embelnya, nggak bikin kita punya utang spiritual yang harus dibayar nanti. Ini keuntungan bersih gitu loh. Oke, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Ini dia, jalan yang kedua, kenikmatan yang lebih licik yang sering banget ngejebak kita tanpa kita sadari. Nah, yang ini adalah kenikmatan yang datangnya dari nafsu atau ego. Sumbernya itu rasa puas karena keinginan ego kita terpenuhi. Ego ini pinter banget. Dia bisa membajak dorongan kasih sayang yang murni dari fitrah, terus dibelokin buat kepentingannya sendiri. Biasanya, ego ini mainnya lewat 3 modus utama. Ada rasa aku, yaitu rasa senang pas kita bisa bilang, ini milikku. Terus ada rasa suci, yaitu kepuasan pas kita ngerasa paling benar, paling hebat dibanding orang lain. Dan yang terakhir, rasa minta puji, dorongan buat terus-terusan nyari pengakuan dan pujian dari orang lain. Analoginya tuh pas banget. Kenikmatan dari nafsu ini ibarat junk food. Rasanya enak banget kan, bikin puas saat itu juga. Tapi sama sekali nggak ada nutrisinya buat jiwa kita. Justru sebaliknya, pelan-pelan malah bisa nyebabin penyakit hati. Dan ini dia beda telaknya. Kalau kenikmatan fitrah tadi adalah pemberian, nah kenikmatan nafsu ini dihitungnya sebagai utang. Setiap kepuasan yang kita dapat dari sini, nanti ada tagihannya. Ada harga yang harus kita bayar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu ini kenikmatan yang lagi kita rasain datangnya dari mana? Soalnya kan seringkali rasanya campur aduk ya. Ternyata ada 3 tes sederhana yang bisa kita pakai. Yuk kita pelajari satu persatu, biar kita makin pintar buat baca diri kita sendiri. Tes pertama, coba perhatiin, kemana arah fokus Anda? Waktu Anda ngerasain nikmat itu, pikiran Anda langsung ingat ke sang pemberi nikmat dan jadi bersyukur nggak? Kalau iya, itu fitrah. Tapi, kalau pikiran Anda malah nempel ke objeknya, ke hartanya, jabatannya, atau pujiannya, dan malah jadi cemas kalau itu semua hilang, nah, itu tandanya nafsu lagi beraksi. Tes kedua, lihat efek setelahnya. Kenikmatan dari fitrah itu bakal ninggalin rasa tenang yang sejati, rasa cukup. Sebaliknya, kenikmatan dari nafsu itu kayak minuman soda, malah bikin makin haus. Dia bakal micu rasa kurang terus-terusan, dan nuntut dosis yang lebih gede lagi, dan lagi. Nah, sekarang tes yang ketiga. Ini pakai angka. Angka kuncinya adalah 7, 5. Maksudnya apa nih? Gini, angka ini adalah ambang batas keikhlasan. Sebuah perbuatan baik itu baru dianggap tulus kalau minimal 75% motivasinya itu murni dari fitrah untuk kebaikan.
Dan porsi egonya nggak boleh lebih dari 25%. Jadi kalau misalnya Anda habis berbuat baik, terus dorongan buat pamer atau minta pujiannya kerasa kuat banget, wah itu sinyal porsi nafsunya udah lewat batas aman. Oke, jadi setelah tahu bedanya, tahu cara ngetesnya, terus gimana dong solusinya? Apa kunci biar kita bisa konsisten milih kenikmatan yang sejati dan akhirnya dapat ketenangan? Dalam sumber materi kita disebutkan, sebetulnya ada bantuan ilahi yang disebut malaikat mukorobin yang bisa ngebantu kita buat merenovasi niat di dalam hati, mengubah niat yang tadinya ngejar pujian, jadi murni untuk menciptakan manfaat. Tapi, kunci utama yang bisa kita praktekkan setiap saat ada di siklus 3 langkah ini. Pertama, sadar akan niat kita di setiap saat. Kedua, tabah waktu godaan ego itu datang. Dan ketiga, sabar dalam ngejalanin proses buat terus-terusan memurnikan niat kita. Kenapa siklus ini penting banget? Tujuannya simpel tapi dalam banget. Supaya setiap momen kebahagiaan yang kita rasain nggak jadi bumerang yang malah ngejerat kita jadi utang spiritual di masa depan. Jadi, setelah semua ini, coba deh sekarang jujur sama diri sendiri. Dalam setiap kegiatan Anda hari ini, dalam setiap rasa puas yang Anda cari, kenikmatan mana yang sesungguhnya sedang Anda kejar? Jawabannya ada di dalam diri Anda masing-masing.